Sepak bola, bukan sekadar tentang 22 pemain yang mengejar bola di atas lapangan hijau. Bagi masyarakat Maluku Utara, sepak bola adalah agama kedua. Ia adalah harga diri. Ia adalah detak jantung yang menyatukan ribuan jiwa di bawah satu nama kebanggaan, Malut United. Namun, apa jadinya jika detak jantung itu tiba-tiba dirampas? Apa jadinya jika cinta dan air mata yang telah dikorbankan untuk membangun sebuah dinasti di timur Indonesia, dihancurkan hanya dalam waktu semalam oleh ambisi, birokrasi, dan sebuah pengkhianatan? Halo Sobat FM Sport, selamat datang kembali di channel yang akan mengupas tuntas realita di balik megahnya panggung lapangan hijau. Siapkan diri kalian, karena hari ini, kita akan membahas salah satu skandal dan kontroversi paling menyayat hati dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Sebuah tragedi hilangnya identitas Timur. Inilah kisah kelam di balik pergantian nama Malut United menjadi Java United. Sobat FM Sport, mari kita putar waktu sejenak. Belum lekang dari ingatan kita bagaimana Malut United hadir bagaikan oase di tengah dahaga prestasi sepak bola Indonesia Timur. Mereka datang dengan gagah berani, membawa semangat kieraha, dan berjanji akan mengembalikan kejayaan sepak bola Maluku Utara di kasta tertinggi Liga Indonesia. Ribuan supporter menaruh harapan di pundak klub ini. Namun, layaknya petir di siang bolong, sebuah pengumuman resmi dari pihak manajemen menghancurkan segalanya. Nama Malut United resmi dihapus dari peta sepak bola Indonesia. Sebagai gantinya, lahirlah sebuah entitas baru bernama Java United. Alasan resmi yang dilontarkan oleh pihak manajemen terdengar sangat manis di telinga para investor, namun terasa seperti racun bagi para pendukung setia. Dalam konferensi persnya, manajemen berdalih bahwa perubahan nama dan struktur ini dilakukan demi membangun klub yang lebih profesional dan berkelanjutan. Mereka berbicara tentang visi jangka panjang. Mereka berbicara tentang modernisasi manajerial, daya tarik sponsor, stabilitas finansial, dan bagaimana nama Java United dianggap lebih menjual dan mampu menarik pangsa pasar yang lebih masif di kasta tertinggi. Manajemen seolah ingin mengatakan bahwa untuk menjadi besar, Malut United harus melepaskan kulit lamanya, melepaskan identitas kedaerahannya, dan bertransformasi menjadi industri sepak bola murni yang tidak lagi terikat pada satu wilayah terpencil. Di atas kertas, alasan ini terdengar logis. Bukankah sepak bola modern memang menuntut kapital dan profesionalisme tingkat tinggi? Tapi tunggu dulu, Sobat FM Sport. Jangan mudah tertipu oleh retorika manis di depan kamera. Kebenaran seringkali jauh lebih pahit dari yang diucapkan. Tim investigasi kami menemukan bahwa alasan profesionalisme hanyalah kedok. Ya, sebuah tirai asap yang diciptakan untuk menutupi sebuah aib memalukan yang terjadi di balik layar. Alasan sesungguhnya mengapa Malut United harus angkat kaki dan mengganti namanya adalah sebuah pertikaian politik dan sengketa birokrasi yang sangat konyol. Sebuah sengketa atas rumah mereka sendiri, Stadion Gelora Kieraha. Bagaimana bisa sebuah klub profesional tidak memiliki kejelasan status kandang? Jawabannya ada pada ego sektoral. Telah terjadi tarik-menarik kepentingan yang sangat keras antara pemerintah kota Ternate dan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terkait hak pengelolaan dan renovasi Stadion Gelora Kieraha. Di satu sisi, Pemkot Ternate merasa memiliki yurisdiksi atas wilayah berdirinya stadion. Namun di sisi lain, Pemkab Halmahera Barat mengklaim memiliki andil dan hak administratif historis yang tak bisa diabaikan begitu saja. Stadion yang seharusnya menjadi kawah candra di muka bagi pasukan Malut United, justru menjadi arena perang dingin para birokrat. Dokumen perizinan tersendat, proses renovasi mangkrak, dan klub terjebak di tengah-tengah pertikaian ego elit politik lokal yang tidak mau mengalah. Manajemen Malut United, yang telah menggelontorkan dana miliaran rupiah, merasa digantung tanpa kepastian. Mereka butuh kepastian hukum, mereka butuh stadion yang memenuhi standar liga, tapi yang mereka dapatkan hanyalah janji-janji kosong dan dokumen yang dipingpong dari satu meja ke meja lainnya. Frustrasi, kecewa, dan merasa tidak dihargai di tanah sendiri.
manajemen akhirnya mengambil keputusan paling ekstrim, paling menyakitkan, sekaligus paling kontroversial dalam sejarah klub. Jika Maluku Utara tidak bisa memberikan mereka rumah, maka mereka akan mencari rumah baru. Dan pilihan itu jatuh pada sebuah mahakarya beton di jantung Jawa Tengah. Stadion Jatidiri, Semarang. Klub kebanggaan timur ini resmi melakukan eksodus besar-besaran. Mereka menyeberangi lautan sejauh ribuan kilometer, meninggalkan tanah rempah-rempah, dan mendarat di Pulau Jawa. Stadion Jatidiri kini resmi menjadi home base baru. Dan untuk menyesuaikan dengan rumah baru, serta pasar yang baru, identitas Malut dihancurkan lebur, diganti dengan nama Java United. Langkah ini mungkin menyelamatkan klub dari kebangkrutan operasional. Jatidiri adalah stadion megah berstandar internasional yang siap pakai, tanpa sengketa politik murahan. Tapi, pada harga berapa? Apa yang dikorbankan demi sebuah kelancaran bisnis? Yang dikorbankan adalah jiwa. Sobat FM Sport, bayangkan Anda adalah seorang supporter. Anda yang rela menyisihkan uang makan demi membeli tiket. Anda yang berteriak hingga suara habis di tribun. Anda yang menangis haru saat klub ini merangkak naik dari divisi bawah. Lalu tiba-tiba, klub itu pergi. Tidak hanya pergi secara fisik, tapi mereka menghapus nama daerah Anda dari dada mereka. Reaksi publik di Maluku Utara? Kecewa, marah, dan patah hati menjadi satu. Perubahan nama dan perpindahan home base ini memicu gelombang protes besar-besaran. Jalanan Ternate diwarnai oleh aksi supporter yang merasa dikhianati. Bagi mereka, manajemen telah melacurkan harga diri daerah demi uang dan kenyamanan di Pulau Jawa. Kami berjuang bersama dari nol, tapi saat puncak sudah dekat, kami ditinggalkan, ujar salah satu pentolan supporter dengan mata berkaca-kaca. Perasaan ditinggalkan inilah yang memicu luka batin yang sangat dalam. Perjalanan awal klub yang berdarah-darah, keringat para pemain lokal, dan doa para ibu di Maluku Utara seolah dianggap tidak pernah ada. Semua sejarah itu dihapus oleh satu tanda tangan di atas kertas yang melahirkan Java United. Kini, Java United mungkin akan berlaga di stadion megah bernama Jatidiri. Mereka mungkin akan mendapatkan sponsor besar, liputan media nasional yang masif, dan fasilitas bintang 5. Mereka sukses menjadi klub yang profesional dan berkelanjutan, seperti yang dicita-citakan manajemen. Tapi ingatlah satu hal. Sepak bola tanpa akar, bagaikan pohon tanpa tanah. Ia mungkin terlihat indah di dalam pot mewah, tapi ia tak akan pernah memiliki jiwa. Java United akan selalu dihantui oleh bayang-bayang dosa masa lalu, tentang sebuah klub bernama Malut United yang mati perlahan di tanah asalnya karena kerakusan ego elit politik dan dinginnya kapitalisme sepak bola. Di sisi lain, kisah ini adalah tamparan keras, sekeras-kerasnya, bagi pemerintah daerah dimanapun. Sengketa antara Pemkot Ternate dan Pemkab Halmahera Barat telah menjadi contoh paling buruk bagaimana buruknya tata kelola birokrasi bisa membunuh mimpi ribuan pemuda dan menghilangkan aset terbesar daerah. Mereka berebut tulang, tapi membiarkan dagingnya dicuri orang. Sobat FM Sport, sejarah sepak bola kita kembali mencatat sebuah kisah tragis. Transformasi Malut United menjadi Java United bukanlah sekadar masalah ganti logo atau ganti stadion. Ini adalah tentang hilangnya romansa sepak bola kedaerahan yang tergilas oleh mesin industri dan kebodohan politik birokrasi. Apakah kalian setuju dengan langkah manajemen yang mengorbankan sejarah demi masa depan yang lebih profesional di Pulau Jawa? Ataukah kalian berdiri bersama para supporter Malut yang hatinya hancur karena merasa ditinggalkan dan dikhianati? Dan siapa yang sebenarnya paling bersalah dalam tragedi ini? Manajemen yang pragmatis, atau pemerintah daerah yang gagal menyediakan rumah bagi pahlawannya sendiri? Coba tuliskan opini liar dan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan panas, tapi tetap cerdas. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai liputan investigasi mendalam seperti ini. Share video ini ke teman-teman pecinta bola kalian agar mereka tahu kebenaran di balik layar.
Dan pastikan kalian sudah subscribe channel FM Sport dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update paling tajam dari dunia olahraga. Saya pamit undur diri. Tetap cintai sepak bola Indonesia. Meski kadang, ia membuat kita patah hati. Salam olahraga, dan sampai jumpa di video FM Sport selanjutnya.